Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Jumpa lagi bersama Beni ya. Hari ini Beni akan temani kalian untuk belajar bersama di kelas 5 pada pembelajaran yang ketiga, tema 7, subtema yang pertama. Yuk kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan berkah dan kemudahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Kemudian peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Yuk simak baik-baik ya penjelasannya. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Untuk lebih memahami materi ini, kalian simak baik-baik bacaan dengan judul Sistem Tanam Paksa Pemerintahan Kolonial Belanda berikut ini. Ayo kita cari tahu peristiwa-peristiwa penting dari teks bacaan tersebut. Yang pertama, apakah tanam paksa itu? Tepat sekali, tanam paksa merupakan sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Kemudian, siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Ya, pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian, di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kemudian selanjutnya, apa akibat tanam paksa itu? Ya, jelas sekali akibatnya terjadi penyimpangan pelaksanaan tanam paksa yang diantara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri, kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Lalu selanjutnya, siapakah penentang tanam paksa itu? Ya, benar sekali, penentang tanam paksa adalah rakyat Indonesia dan Douwe Dekker. Kemudian adik-adikku kelas 5, selanjutnya, yuk kita pelajari peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Peristiwa perlawanan ini disebabkan karena persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Bangsa Portugis ingin selalu menguasai perdagangan di Nusantara. Maka terjadilah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Yuk kita simak beberapa poin penting terkait peristiwa perlawanan terhadap Portugis berikut ini. Yang pertama, alasan Ternate melakukan perlawanan, yaitu Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Kemudian, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan, di antaranya pemimpin Aceh yang pertama adalah Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Kemudian pemimpin Aceh yang berikutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah, dan kemudian ada juga Sultan Iskandar Muda. Sedangkan pemimpin rakyat Ternate adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Kemudian hasil perlawanannya, di Aceh, yang pertama berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sedangkan hasil perlawanan di Ternate adalah benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu
Akhirnya, Portugis menguasai dan menetap di Timor Timur. Selanjutnya, untuk mempelajari peristiwa perlawanan terhadap Belanda, kita simak bersama beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda berikut ini. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Kemudian yang kedua ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Yang berikutnya ada Patimura dari Maluku. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Selanjutnya, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Ada juga Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Dan yang terakhir ada Silas Papare dari Papua. Informasi tentang perjuangan beliau bisa kalian simak pada tabel berikut ini ya. Sampai di sini dulu ya Benny menemani kalian belajar. Semoga materi yang Benny sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.